Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tech. Gue bakalan ceritain gimana caranya dapetin iPhone 14 Pro Max 256GB IMEI aman dengan harga cuma 15 jutaan doang cuy. Pasti kalian gak percaya kan, padahal iPhone 14 Pro Max harga barunya itu masih di kisaran 21 juta untuk varian 256GB. Dan gimana caranya gue bisa mendapatkan iPhone ini dengan harga semurah itu. Sebelumnya gue pengen cerita sedikit nih mengenai beberapa kasus belakangan ini yang ada di iPhone 15 Pro cuy. Sangat disayangkan banget ya kalau kita lihat si iPhone 15 Pro itu kan baru aja launching ya, dan banyak banget isu-isunya. Salah satu isu yang paling tinggi adalah masalah overheat nih, karena memang overheat di iPhone 15 Pro itu kerasa panas banget katanya. Bahkan buat main aplikasi Instagram dan menjalankan kamera aja ada isu overheat cuy. Terus juga ada beberapa isu yang lainnya seperti bug dynamic island dan lain-lain. Ya gue tahu ini adalah masalah software karena memang mengingat iPhone 15 Pro series baru aja launching ya teman-teman. Dan seperti biasa, kalau misalnya perilisan iPhone di batch pertama itu pasti ada yang namanya produk percobaannya ya, ibarat kata kayak kelinci percobaan aja lah. Jadi makanya kalau misalkan beli awal-awal tuh pasti ada beberapa unit yang mengalami hal yang aneh-aneh gitu loh ya. Sedikit informasi aja nih ya, tadinya tuh gue pengen ambil iPhone 15 Pro Max karena tuh HP kalau gue lihat menarik banget. Chipsetnya udah ngebut layaknya chipset sebuah komputer cuy. Kameranya juga serasa upgrade, apalagi zoomnya yang bisa sampai 25 kali. Dan kalau 25 kali buat nonton konser itu udah enak banget, apalagi belakangan ini kan gue suka banget nonton konser ya teman-teman. Terus juga nggak sampai di situ, buat materialnya juga kelihatan mewah karena udah pakai titanium coy. Sebelumnya memang gue sempat pegang tuh iPhone 15 Pro Max punyanya Mas Mobi ya teman-teman, dan itu kerasa ringan banget. Beda banget dari segi bobot yang kalau kita bandingkan dengan iPhone 14 Pro Max yang bakalan kita bahas di video kali ini. Tapi secara bobot memang perbedaannya itu sekitaran 20 graman coy antara 14 Pro Max dan juga 15 Pro Max. Tapi setelah tahu isu overheat, gue mikir dua kali nih buat beli si iPhone tersebut. Mengingat harganya juga kalau gue lihat sekarang itu tinggi banget si iPhone 14 Pro Max. Sorry, iPhone 15 Pro Max maksudnya. Ya kalau kita lihat di marketplace ya teman-teman, si harga iPhone 15 Pro Max buat varian 256GB itu di atas 30 jutaan. Yang gue pikir ini kayaknya nggak worth it buat dibeli. Tapi kalau masuk ke Indonesia sih dengan jalur resmi ya, pastinya itu harganya bakalan jauh lebih murah sih ya. Ya mungkin di kisaran 25 atau enggak 27 jutaan gitu loh. Karena ini adalah masa-masa masih PO, jadi harganya setinggi itu, masih di angka 30 jutaan coy. Dari sini tuh gue mikir, kalau misalkan harga 30 juta itu masih kerasa mahal dan masuk ke Indonesia pun juga belum tahu pastinya kapan, kenapa nggak coba gue lirik smartphone iPhone di bawahnya coy? ya salah satunya iPhone 14 Pro Max yang gue berhasil hunting di Facebook dan gue dapat di harga 15 jutaan. Ya lebih tepatnya 15,5 sih ya. Sebenarnya harga di postingannya itu di angka 16 juta ya teman-teman. Gue coba nego dan dia mau sepakat di deal 15,5 coy. Dengan varian iPhone 14 Pro Max 256GB dan warnanya adalah warna gold X Singapura. Nah setelah gue menemukan itu udah gue negosiasi, langsung aja gue OTW buat menuju ke tempat COD-an. Pastinya emang sendirian karena emang itu siang-siang ya. Jadi gue ngerasa ya udahlah ya, siang hari itu aman aja kalau buat COD. Setelah gue COD pun juga gue minta di titik tengah karena memang gue nggak berani kalau misalnya samperin langsung ke rumahnya dia, takutnya kena begal coy. Ini HP mahal dan juga gue bawa laptop, bawa iPhone 13 Pro, gue takutnya kenapa-napa di jalan, gue nggak mau tuh ya. Saran gue pertama kali kalian cek HP-nya, langsung cek bagian fisik coy. Ini paling pertama banget. Kalian harus perhatikan bener-bener nih, karena memang fisik ini kadang-kadang suka menipu. Terutama jangan mau kalau misalnya kalian dapat smartphone yang udah ada dennya. Udah ada den, otomatis itu smartphone udah pernah jatuh coy. Ya walaupun memang kita nggak tahu sih ini smartphone pernah jatuh atau enggak, karena kalau misalkan udah ada den, harganya pasti bakalan turun coy. Terus juga pastiin juga nggak ada yang namanya baret halus ya teman-teman. Kalau misalkan ada baret halus ya bisa kalian ajuin negosiasi ulang lagi aja. Atau enggak sama kayak misalkan ada den, bisa kalian ajuin negosiasi ulang coy. Karena ini penting banget. Tapi di kasus ini si iPhone 14 Pro Max yang gue terima ini alias yang gue dapat ya teman-teman, di sini ada sedikit lecet di bagian chargingnya. Ya memang ini bagian yang normal sih, karena memang kadang-kadang kita kan nyolokin charging ke smartphone itu nggak terlalu presisi gitu loh. Kadang-kadang gue pun juga demikian. Ya itu bagian yang masih normal sih menurut gue. Cuman kalau kita lihat ini lecetnya lumayan parah sih di bagian port chargingnya ya. Mungkin orang sebelumnya makanya ini cukup barbar sih, langsung colok-colok aja gitu tanpa dikeker dulu. Nah setelah itu orangnya memang cerita bahwa si iPhone 14 Pro nya ini udah dipakai sekitaran 1 tahun. Dan pas waktu gua cek memang bener,
Masa aktifnya ini udah dari 2022 dan itu sudah setahun ya lebih tepatnya. Setelah itu gue cek juga masalah garansi dan bener aja garansinya udah expired alias udah habis cuy garansinya gitu. Tapi nggak apa-apa untuk masalah garansi udah expired atau enggaknya, yang penting buat fisik itu yang paling utama masih aman banget. Setelah itu langsung aja gue cek buat masalah fungsinya ya teman-teman, seperti True Tone di sini masih aktif, terus juga flash juga masih aktif, kamera juga masih original ya teman-teman. Baterai pun ini gue pastiin ya bener-bener karena memang baterai ini cukup krusial ya teman-teman ya kalau beli iPhone second. Takutnya dari gantian, dan gue cek ini baterainya masih original, masih di angka 93% BH-nya, dan secara logika buat iPhone 14 Pro Max baterainya di angka 93% itu masih make sense banget teman-teman. Dan gue coba buat ajak restart, HP-nya nggak ngedrop coy buat baterainya, jadi masih aman banget, nggak nambah dan juga nggak ngedrop gitu. Terus juga untuk Face ID pastinya gue cek ya, karena memang Face ID itu penting banget coy, soalnya Face ID ini kalau misalnya udah rusak itu udah mahal banget lah. Otomatis kita harus ganti layar, dan layar dari iPhone itu pastinya nggak murah coy. Nah satu lagi bagian yang terakhir yang paling penting yaitu masalah boxnya ini coy. Boxnya ini harus sama buat masalah serial numbernya. Itu menandakan bahwa memang ini adalah box asli dari si iPhone 14 Pro Max yang kalian beli gitu loh. Ya misalkan iPhone lah yang kalian beli itu berarti original gitu loh untuk masalah boxnya. Pastiin serial numbernya di sini itu sama dengan ada yang di smartphone. Kalau misalkan udah begitu artinya aman. Dan sama satu lagi buat build quality-nya kalian harus pastiin build quality dari iPhone box yang original itu bener-bener tebel coy. Kalau misalkan yang OM itu nggak tebel, dari bahannya juga harusnya kalian udah merasa sih bahwa ini adalah box palsu, bukan original. Kalau gue ini original semua dan itu artinya aman coy. Sama aksesoris pun juga demikian, dari mulai charger nih. Ini charger paling utama karena memang X-Inter banyak banget chargerannya yang itu udah nggak original. Kabel charger maksudnya teman-teman. Di sini gue bakalan spill cara ngeceknya. Pastiin kalian kalau misalkan beli iPhone dengan kabel charger yang original itu ada titik 2 pinnya cuy di dalam chargernya itu, di type C-nya ya terutama. Kalau misalkan nggak ada titik 2-nya berarti itu KW cuy. Nih gue bakalan kasih tahu perbedaan antara original dan juga KW coy. Setelah gue cek semuanya, akhirnya gue deal juga ambil si iPhone 14 Pro Max 256GB dan warnanya adalah gold di harga 15,5 coy. Ya menurut gue ini murah banget sih karena di pasaran itu masih di angka 16,5. Jadi ya, gue bakalan pakai iPhone 14 Pro Max ini. Kira-kira nanti bakalan ada kendala apa sih ya. Tapi yang jelas gue pengen menceritakan alasan gue tertarik sama smartphone iPhone 14 Pro Max ini. Karena yang pertama jelas gue butuh smartphone dengan ukuran layar yang lebih besar teman-teman. Sebelumnya gue udah sempat pakai Galaxy S23 Ultra yang dipinjemin sama studio ponsel. Tapi sayangnya itu HP punya orang dan gue cuma dikasih waktu 1 bulan. Gue pakai tuh HP enak banget S23 Ultra. Dari situ gue mikir Kayaknya gue butuh layar yang gede deh. karena kan kalau kita lihat iPhone 13 Pro gue ini itu punya ukuran yang kecil cuy. Kalau kita bandingkan dengan 14 Pro Max itu jauh banget ya. Dan maka dari itu gue mikir kayaknya gue butuh HP dengan ukuran layar yang lebih besar gitu loh. Terus juga selain itu baterai nih. Ini baterai penting banget karena kan gue sering banget belakangan ini make di luar ya teman-teman, alias di outdoor. Dan gue sering bawa smartphone ini seharian penuh di luar. Dan gue sering aktivitas di luar belakangan ini. Dan itu bener-bener nguras baterai banget. Kalau gue pakai 13 Pro itu bisa ngecas 2 kali dalam sehari, dan kalau pakai Pro Max ini harusnya enggak. Tapi gue belum coba nih baterainya bisa bertahan berapa lama. Nantinya gue bakalan update lagi pastinya coy. Selain itu untuk masalah performance juga pastinya si iPhone 14 Pro Max ini enak banget karena memang udah pakai chipset yang enggak lawas ya pastinya, dan udah terbaru ketimbang si 13 Pro punya gue ini. Ya 13 Pro bukan berarti jelek dan bukan berarti ini HP lemot. Enggak, gue masih pakai HP ini enak banget. Cuman storage nih HP tuh kepenuhan coy. 128GB enggak cukup buat gue pribadi. Nah maka dari itu gue memutuskan buat ambil iPhone 14 Pro Max storage-nya yang gede 256GB. Ya 256GB itu masih cukup banget buat gue ajak konten di HP ini coy. Nah ngomongin konten, kamera yang dihasilkan dari si iPhone 14 Pro Max ini bisa dibilang bedanya itu tipis banget ya ketimbang si 13 Pro ini coy. Karena gue udah compare head to head si antara 14 Pro Max dan juga si 13 Pro ini, perbedaannya itu nggak signifikan cuy. Bahkan gue bisa bilang kayaknya ini sama aja hasilnya. Cuman ngomongin detail, iPhone 14 Pro memang lebih
cakep gitu detailnya, dan juga untuk masalah improvement kamera sinematiknya juga lebih mantep karena di sini udah bisa sampai 4K 30 fps coy. Dan ya memang untuk kameranya nggak terlalu berasa, tapi yang jelas gue tetap ngincer masalah storage sih, karena storage ini tuh penting banget coy. Dan gue juga udah lihat beberapa komparasi antara kameranya iPhone 14 Pro Max dan juga iPhone 15 Pro Max dari channel YouTube luar. Mereka udah komparasi dan hasilnya ya sama cuy. Cuma bedanya si iPhone 15 Pro Max itu kan ada yang namanya fitur ProRes video ya teman-teman. Jadi warnanya itu bisa kayak S-Lock ataupun C-Lock gitu loh. Jadi bisa kalian color grade secara bebas gitu. Dan si iPhone 14 Pro Max itu nggak ada fitur tersebut. Jadi ya udah, itu nggak kepake juga buat gua. Yang penting storage-nya gede, itu udah cukup menurut gua. Gimana ngeceknya kalau nunggu HP? Sama. Namun di balik itu semua ada kekhawatiran gua yang menghantui sampai sekarang. Iya, karena ini adalah iPhone X Inter dan gua ngambilnya itu nggak murah di angka 15,5. Hal yang paling gua khawatirkan adalah masalah pemblokiran email. Gua nggak tahu iPhone 14 Pro Max yang gua ambil ini adalah iPhone tembakan atau bukan, ataupun memang ini iPhone udah terdaftar bea cukai atau bukan. Karena memang pas waktu gua ambil 14 Pro kemarin ya, kalau nggak salah 6 bulan lalu itu gue sempet ambil juga HP-nya dan itu emailnya keblokir cuy setelah sebulan gue pakai. Tapi semoga ini enggak keblokir ya untuk emailnya. Kalau misalnya keblokir pasti 7 keliling sih gue puyengnya. Atau enggak, memang gue ada rencana buat pergi ke Singapura buat nonton Coldplay tahun depan. Nah kalau misalnya emang amit-amitnya iPhone keblokir, gue langsung daftarin sih via bea cukai. Jadi iPhone 13 Pro gue saat ini bakal digantikan sama iPhone 14 Pro Max coy. Ya gue bakalan pakai smartphone ini, kira-kira nantinya bakalan ada apa aja yang terjadi, gue bakalan update ke kalian. Mungkin nanti juga bakalan gue compare nih sama smartphone lain, atau enggak gue bakalan bahas lagi nasibnya iPhone 14 Pro Max di tahun 2023 ataupun 2024 mendatang. Karena kalau kita lihat iPhone 14 Pro Max ini harganya pasti makin turun coy. Soalnya harga dari iPhone X iBox itu udah mulai rilis ya teman-teman, terutama untuk yang 15 Pro series dan juga 15 series ya teman-teman. Tapi yang jelas itu dia beberapa tips dan cerita dari gue mengenai si iPhone 14 Pro Max ini, kenapa gue bisa dapat harga yang begitu murah. Gue nggak bisa ngejamin kalian bisa mendapatkan smartphone yang sebagus ini atau enggak, tapi yang jelas kalau misalkan kalian pengen beli smartphone second, cobalah lirik di marketplace Facebook. Dan ingat, kalau COD-an hati-hati, kalau bisa buat teman, kalau misalkan kalian nggak berpengalaman ya, terutama buat ngecek barang itu bener-bener harus detail dan harus bener-bener paham tentang produk tersebut. Kalau misalkan nggak paham, mendingan ajak teman aja biar kalian nggak dibego-begoin dan nggak kebegal juga gitu. Soalnya resikonya COD HP di Facebook itu bener-bener ngeri sedep sih ya. Kalau orang awal-awal sih mendingan nggak recommended sih gue. Memang harganya bisa dapat yang lebih murah, tapi risikonya juga gede cuy pas waktu COD. Apalagi penipuannya tuh banyak banget di Facebook ataupun di marketplace Facebook ya. Gue nyebutnya HP marketplace Facebook lah intinya, atau enggak di ya COD-an HP gitulah. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan sama smartphone yang satu ini, coba tulis di kolom komentar. Gue bakalan update terus HP ini dan kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Dapat murah lumayan lah.